Galaxy, masih ada Brody udah ditutup, masih ada Flynn, Cloud. Jadi kalau mereka mau, ya kita akan lihat nih marksman tipikal seperti apa yang bakal di-secure oleh teman-teman dari Enigma Galaxy untuk game kita yang kedua kali ini. Kari ternyata jadi pilihan mereka berikutnya untuk ngasih dan fokus dari segi true damage-nya. Tapi dua pilihan terakhir dari Bigetron Era, mereka masih bisa ke arah Goldlane. Matrix bisa lagi-lagi digunakan, bakal jadi ancaman yang besar banget, dan ini bakal jadi penentuan juga Roamer seperti apa yang akan mereka bawa, atau Valentina bakal ada di area Roamer. Tapi kalau ngeliat dari ultimate yang bisa di-copy, tipis banget sih. Permainan Valentina kali ini benar-benar dibatasin. Iya sih. Valentina mid lane, Valentina Roamer ini masih menjadi rahasia dari Bigetron Era tentunya. Bagaimana nantinya? Wow, long time no see. Wanwan dan juga Jauhead. Udah lama banget gak lihat Jauhead di area Land of Dawn. Dengan adanya patch yang tidak menguntungkan Jauhead di beberapa season lalu, ini membuat Jauhead dengan adanya beberapa sentuhan hangat dari Muntun di patch slot 28 Jun buat dia bisa muncul lagi setidaknya di peredaran Land of Dawn ini. Aduh, 1-1 head to head sama Karik, tapi diakhiri dengan adanya Hayabusa. Wise pick banget untuk ke counter pergerakan dari seorang 1-1. Dan dengan ini berarti Pakuitonya bakal ada di arah XP lane. So, draftnya sudah komplit kali ini. 10 hero yang akan mereka bawa ke dalam Lane of Dawn. Entah akan jadi seperti apa. Terutama aku masih worry juga karena seorang Valentinanya ultimate seperti apa yang akan dia bawa kali ini ke arah damage. Tapi ini dia untuk tim head to head antara Enigma Galaxy dan juga Bigetron Era. Alright, so kita akan lihat tentunya dari implementasi 10 hero dari kedua belah tim di game kita yang kedua. Buat kalian jangan lupa untuk berikan dukungan untuk Bigetron Era di kolom komentar. Begitupun juga dengan teman-teman dari Enigma Galaxy tentunya, karena kita sebentar lagi akan langsung terbang untuk memasuki game yang pertama. This is it, Bigetron Era versus Enigma Galaxy, Nevin. Yes, ini dia kita akan menyaksikan game penentuan Bigetron Era di match point-nya, dan juga Enigma Galaxy apakah bisa mengamankan game yang ketiga dengan kedudukan yang sama juga. Kita bakal lihat aja sambil teman-teman nih ya. Kan udah mau akhir-akhir ya, udah mau selesai untuk hari ini. Kalian nanti kalau mau mabar bisa langsung ke Lita juga, karena udah banyak banget yang nungguin kalian. Lita, jasa teman mabar setiap saat. Alright, langsung aja buruan cus download sekarang juga. Begini, kita tahu dari kedua belah jungler sudah mulai berkutat terhadap purple buff yang muncul dan sudah mulai ready untuk mulai melakukan pertikaian di area Lita Wandara yang muncul di detik 48. Tapi kita bisa lihat di mana dari sisi Vival berhasil men-secure area objektif Lita Wandara tersebut. Vivian dalam bahaya, tapi masih bisa mundur ke belakang. Tidak dengan Pixie, di mana Devon Swords yang dibuka begitu saja oleh seorang Vival menghujam tepat ke area tubuh dari seorang Pixie, menciptakan satu buah poin first blood. Iya, bisa dibilang dua roamer yang sama-sama dikejar, tapi kali ini Pixie yang ternyata harus tumbang terlebih dahulu. Dan di sisi atas gold lane yang udah kita bahas juga, ini bakal cukup kesulitan untuk seorang Karim menghadapi One sendirian. Namun Cini cukup berani juga untuk memberikan sedikit gangguan ke arah purple buff, bakal langsung diusir lagi karena Pixie akan bermain dengan lebih galak juga untuk game kali ini. Fumi Eko bersama seorang Crunchy mungkin bisa dibilang bakal jadi Infinity War juga di XP lane-nya. Alright, dari sisi kita dan juga Rizla di sana masih bertikai untuk mengkeliling dirinya, tapi Crunchy dalam bahaya. Jauhead sudah mulai mengaktifkan Smart Missile-nya dan bahkan masih coba untuk di-hold begitu saja, mana masih belum bisa untuk melakukan ejector. Crunchy dalam bahaya, coba banyak tempat hero dari Bigetron Era, membuat dari Crunchy pun tidak bisa men-sustain dealing damage yang diberikan pun tewas di area bottom lane. Wow, tapi itu what a nice move banget ya, dimana dari seorang Vival sendiri tersisa sedikit banget HP-nya, dan itu memaksa dari seorang Vival juga harus melakukan recall terlebih dahulu, membuang beberapa waktu dari Bigetron Era. Dan kali ini Cal udah menunggu depan sana, mencoba untuk membuka ke arah crossbow of tank-nya karena masih berada di level yang ketiga, menunggu momentum yang tepat lagi. Dan Vivian sudah ready untuk memberikan bala bantuannya. Ini dia saatnya ketika crossbow of tank-nya udah bisa dibuka. Dari Enigma Galaxy nggak boleh terlalu terburu-buru, nggak boleh pergi terlalu jauh juga. Sementara Fumi Eko bersama seorang Vival yang akan bekerja keras mendapat
menyelamatkan Turtle untuk makanan bagi Bigetron Era. Alright, Turtle udah mulai coba untuk di-poking gitu saja oleh teman-teman dari Bigetron Era. Masih belum ada observasi dari area objektif tersebut, membuat Bigetron Era dari sisi Vival pun berhasil mensecure ke arah objektif Turtle dengan secara cuma-cuma tanpa ada gangguan yang berarti. Crunchy berisi keras untuk berikan jalan terhadap wave minion pun langsung dipukul mundur begitu saja oleh seorang Fumi Echo. Di sisi lain, Vival sudah mulai bermain secara agresif mengganggu jungle pattern yang dimiliki, namun dari 12 jungler ini pun membuat Vival harus tewas begitu saja karena tidak bisa menahan gempur yang diberikan dan terlalu overcommit. Namun kompensasi dengan sangat konstan dibayarkan oleh seorang Cini, di mana Vival dibalas dengan melee. Ya, sini Cini pergi jauh banget sampai ke arah jungle dari tim Nick Galaxy, tapi masih bisa dapetin eliminasi yang kedua. Gimana caranya dari seorang Cini benar-benar bisa selamat dari gempuran 3 pemain. Wow, Itu Cini. wow. Cini still survive, ditambah lagi ada ejector penyelamatan tadi, Navin. Ya, Dari si Vivian, itu membuat Vivian melakukan sacrifice supaya Cini masih harus hidup di area leading phase karena dia membawa tabungan yang cukup besar dengan adanya 3 poin kill yang ia kantongi. betul. Tapi kalau kita kembali lagi ke arah gold ini ya, bisa dibilang Navilera benar-benar dalam situasi yang kurang menguntungkan menghadapi seorang one-one. Mobility-nya terlalu tinggi untuk dikejar, tapi segmen cloud-nya lagi-lagi connect Ana. Benar-benar dikejar sampai ke arah bagian belakang Bat Impact satu persatu dikeluarkan, tapi hati-hati. Masih ada seorang Cininya siap sedia dan Pixie yang akan memberikan sedikit gangguan penghalauan ketika Vivian mencoba untuk naik ke area atas. Satu persatu tinggal sudah berhasil ditumbangkan dan masuk coba untuk ke arah turretnya, tapi Cini yang datang kali ini Mayland dalam bahaya juga. Navilera mencoba mundur ke bagian belakang juga. Bat Impact satu persatu dibuka untuk ngasih pressure. Oke, setup 4 hero dari Bigetron Era terlihat di area top lane. Energy Outer Turret Shield akan hilang dalam 30 detik lagi dari dia setup dari yang kawan Bigetron Era memberikan surprise attack ke area 1 hero. Di mana Nigma Galaxy berhasil kehilangan seorang Ana, looking for another kill, di mana double kill berhasil diamankan begitu saja kehadap seorang Vival. Pixie dalam bahaya, Vival berhasil mensecure triple kill di area top lane. Tidak ada lagi penjagaan terhadap objektif turret yang ada di area top lane, membuat Cini bisa melakukan plating sebelum outer turret shield energy pun hilang. Ya, tapi bisa dibilang ini dari Bigetron Era benar-benar sabar, benar-benar disiplin banget. Mereka mencoba untuk lakuin counter initiate ketika Nigma Galaxy udah kebuka fightnya, dan itulah saatnya buat Bigetron Era ngebalikin keadaannya dari Pixie yang akan terus memberikan gangguan ke arah seorang Fumi Echo. Cukup terasa sebenarnya dari segi damage, tapi Fumi Echo pun lihat setengah bar langsung hilang dan Pixie benar-benar dalam bahaya ketika langsung ditusuk dari arah lain yang lain oleh seorang Vival. Membuat Pixie juga harus tumbang untuk yang ketiga kalinya, dan lemparan-lemparan dari seorang Vivian bakal coba dihindarkan dengan adanya shadow yang dibuka oleh seorang Melan. Lagi-lagi tidak ada observasi, membuat Vival berhasil mensecure area objektif Turtle secara free, ditambah lagi dengan adanya objektif kill yang ada. Navilera lagi-lagi tidak bisa menahan gempuran. 1-3-1 bukanlah modal yang baik bagi seorang gold lane. Di area top lane pun pertengkaran terjadi atas kedua belah pihak, di mana dari sisi Bigetron Era pun berhasil memukul mundur beberapa hero Nigma Galaxy yang ingin coba untuk pertahanan objektif turretnya, namun sayang teramat sayang, di mana Bigetron Era pun langsung melantahkan satu struktur bangunan tersebut, looking for another turret karena Fumi Echo masih belum bisa menahan dan bahkan menumbangkan, yang membuat Fumi Echo coba untuk mulai mundur ke arah belakang. Bala bantuan sudah mulai datang, Vivian pun save the day. Dari sisi Fumi Echo pun berhasil men-take down seorang Pixie, looking for another kill. Fumi Echo mendapatkan double kill dan triple kill untuk seorang Fumi Echo di area pertengahan turret Nigma Galaxy. Ejectornya begitu on point kali ini, kode karena seorang Ana membuat satu eliminasi lagi-lagi berhasil didapatkan, bahkan triple kill. Tapi Maylan hanya coba memberikan cicilan aja, mencoba untuk mengamankan purple buff-nya kembali, tapi nampaknya udah nggak ada harapan yang terlihat karena 3 outer turret sudah berhasil ditumbangkan oleh Nigma Galaxy. Somehow gimana pun caranya Nigma Galaxy harus benar-benar lebih sabar lagi, lebih kompak lagi untuk dapetin satu pick off yang benar-benar on point kali ini ke arah seorang Vival. 20 detik untuk waktu respawn, ini menjadi hal yang cukup lama, tapi Cini udah melakukan IMU-nya ke arah seorang Hayabusa, tapi di sisi lain juga Navilera harus ditumbangkan untuk kesekian kalinya, bahkan kelima kalinya sebagai seorang gold laner. Oh my god, Meylane coba untuk mulai mempertahankan objektif turret tapi tidak bisa. Mengingat dia harus mundur ke arah belakang, di sisi lain Amiyunya pun sudah mulai meng-copy paste ke area shadow kill yang dimiliki oleh seorang Cini. Menggerogoti dari segi objektif minion yang masuk, Pixie yang coba untuk memberikan perlawanan, bahkan men-sustain daily damage-nya pun nggak mampu kembali menahan gempuran yang diberikan, membuat Pixie
lagi-lagi harus tumbang di tangan kawan-kawan dari Bigetron Era. 7 menit waktu udah berjalan, tapi kali ini dari seorang Milan pun masih coba untuk ngasih cicilan-cicilan aja. Karena satu persatu purple buff-nya diamanin terus, orange buff-nya juga mungkin dikasih pressure terus menerus dengan outer turret yang udah berhasil diamanin. Dan kali ini turtle-nya nggak bakal dikasih lagi. Untuk para pemain dari Enigma Galaxy, mereka coba untuk ngasih pertukaran di area bawah, tapi Fumi Echo bukan jadi hal yang mudah untuk dikembangkan. Lihat damage yang masuk ke arah para pemain dari Enigma Galaxy. Kedatangan lagi teman-teman yang lain dari Bigetron Era yang akan memberikan alasan karena Vilera dikejar di bagian depan, tapi ejector dari seorang Vivian pun akan masih ditahan, merelakan kepergian dari seorang Fumi Echo. Shutdown, tabungan yang dikantongi pun harus pecah begitu saja. Dan ini kita bisa lihat juga di mana dari sisi Bigetron Era coba untuk menembus pertahanan yang dimiliki dari Ingar Parrot mid lane yang dimiliki dari Enigma Galaxy. Gak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa merelakan saja. Dan kini ekspansi terhadap jalur yang ia miliki dari Enigma Galaxy pun sudah mulai terlihat. Dan bahkan ini pun langsung diamankan begitu saja dari segi hutan yang hadir. Di sisi lain, ejector penyelamatan lagi-lagi udah mulai diterapkan oleh Vivian. Mengingat sini, dari Cell pun berhasil men-takedown ke area Navilera yang ada di area top lane tadi. Oke, bad impact sudah mulai terasa, tapi lihat dari seorang Keraja harus terbuka karena crossbow of tank dari seorang Cell ngebuat dia harus bunuh, padahal udah di depan mata tadi damage yang masuk. Tapi nggak masalah, lebih baik untuk sabar terlebih dahulu karena 3 base turret yang bakal jadi ancaman mereka berikutnya. Vival dari bagian terdepan tapi mengincar ke arah serang Pixie hampir saja terpick off, dan bukan jadi hal yang baik kalau misalnya hal itu benar-benar terjadi di menit-menit ini. Kini Enigma Galaxy sudah mulai terisolasi. Bigetron Era benar-benar nggak memperbolehkan Enigma Galaxy keluar terhadap zona nyamannya. Dia melakukan manage terhadap wave minion supaya nantinya ketika Lord hadir mereka bisa langsung melakukan free push lane dari laning phase yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. 22 detik lagi menuju Lord. Council sudah mulai terlihat diaktifkan. Kita bisa lihat juga inisiasi dari Bigetron Era membuat Enigma Galaxy mundur kalang kabut. Satu buah ejector mengarah seorang Pixie, tapi Pixie masih bisa mundur dengan portal combat ritualnya. Dari sisi lain Crunchy coba untuk mulai mundur juga dari serangannya diberikan oleh Bigetron Era, namun distraction yang diberikan membuat Bigetron Era berhasil menumbangkan satu base turret yang dimiliki oleh Enigma Galaxy. Clearing wave minion masih berhasil dilakukan untuk saat ini dari Enigma Galaxy memasuki ke arah mid yang ke-10, tapi kehilangan satu mid base turret bukan jadi hal yang baik. Dari segi itemization 1-1 yang harus benar-benar diperhatikan karena ada HS sudah di sana. WON juga mengikuti dari itemization yang dibuat dan juga Javelin yang pastinya bakal menambahkan dari segi critical hit yang bisa dikeluarkan oleh seorang 1-1 dominance Athena, juga dari seorang Fumi Echo. Nggak heran banget kalau misalnya dia bakal lebih sustain, apalagi Lord kali ini berhasil diberikan oleh Bigetron Era. Wow. Kesenjangan sosial terlihat di match antara Bigetron Era dan Enigma Galaxy. Dari segi perekonomian dipegang kendali oleh Bigetron Era, dan bahkan dari segi struktur bangunan yang ada di line of down kini pun juga dikuasai sepenuhnya oleh Bigetron Era, menyisakan 2 base turret dari Enigma Galaxy. Dan kini Enigma Galaxy coba untuk memberikan cara melakukan defense mekanisme Lord yang pertama. Mampukah menjadi jawaban oleh Bigetron Era untuk langsung melakukan strike push karena base turret yang dimiliki oleh Enigma Galaxy? Ya, ini benar-benar harus ditahan sih di bagian depan. Jangan sampai diizinin masuk sama sekali karena bakal jadi bahaya. Ada Vivian di sana dengan ejectornya dan juga Fumi Echo yang bisa langsung nge-jump in karena para pemain dari Enigma Galaxy. Tapi lihat satu base turretnya udah berhasil tumbangkan juga minion wave. Satu persatu udah mulai dihilangkan oleh para pemain dari Bigetron Era. Satu kesempatan terakhir bagi Enigma Galaxy karena Lordnya udah masih ke arah base turretnya. Satu persatu hilang. Crunchy udah gak ada lagi. Dan lihat base-nya sudah berhasil ditumbangkan oleh para pemain dari Bigetron Era. 2-0 kemenangan di hari pertama. What a play game Bigetron Era. Konsistensi mereka untuk mempertahankan apa yang mereka pegang pun berhasil ia terapkan di game kita yang kedua kali ini. Ini membuka pattern match hari ini ditutup dengan 2-0 semua. Betul, 3 match ya, semuanya 2-0. Tapi lagi kalau ngomongin Bigetron Era, emang permainan dari mereka kali ini rapi banget. Ya terbukti ya dengan jam terbang yang udah mereka punya juga, banyaknya latihan yang mereka kuasai juga. Ini harmoni skillnya tuh udah kelihatan banget. Ya sih, symphony of skill yang dimiliki oleh Bigetron Era terlihat sangat-sangat berkesinambungan dari game pertama dengan game yang kedua tadi. Dan bahkan kita bisa lihat juga di mana Fumi Echo pun gak ada keraguan banget. Dia mampu mengabrak-abrik gak cuma Fumi Echo, dari segi Vival, gak